Ketika Karepet dan Kilurah Wiguno sedang berbincang, keduanya kini mendengar suara derap kaki kuda yang mendekati dalam kadipaten. Ketika derap kuda sudah terdengar semakin dekat, terlihatlah seekor kuda yang ditumpangi oleh seorang prajurit berpakaian Wiro Tamtomo. Kuda itu pun berjalan mendekati mereka yang sedang bekerja, dan setelah mereka berada di depan dalam kadipaten, maka prajurit itu pun turun, lalu berjalan menghampiri Karepet dan Kilurah yang sedang bersama. Kilurah Wiguno dan Karepet, prajurit itu pun kemudian menyapa mereka. "Kau Wasis," kata Kilurah dan Karepet yang hampir bersamaan. "Mari kita duduk dulu, kita masuk ke gubuk," kata Kilurah Wiguno, dan ia pun mengajak Wasis untuk masuk ke dalam gubuk. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam gubuk, lalu tukang Atang pun menyuguhkan air minum kepada tamunya. "Saya diutus Kanjeng Sultan. Karepet besok dipanggil Kanjeng Sultan ke Demak," kata Wasis. "Aku dipanggil ke Demak," kata Karepet. "Iya, besok kita berangkat bersama-sama ke Demak, Karepet," kata Wasis menjelaskan. "Baik, bagaimana Kilurah Wiguno? Besok aku dipanggil Kanjeng Sultan ke Demak," kata Karepet kepada Kilurah. "Silakan Adi Karepet, aku akan di sini dulu menunggu kepulanganmu dari kota Raja Demak," kata Kilurah. "Baik Kilurah," kata Karepet, dan kepada Wasis ia pun bertanya. "Wasis, ada kabar apa dari Demak?" tanya Karepet. "2 pasar lalu, keluarga Pangeran Aryo telah pindah boyongan ke Prawoto, dan mulai sekarang beliau dipanggil dengan sebutan Sunan Prawoto. Kemudian sepasar yang lalu, keluarga Pangeran Hadiri juga sudah boyongan ke Kalinyamat. Di sana orang-orang ada yang menyebutnya Pangeran Kalinyamat. Istrinya pun juga dipanggil dengan sebutan Ratu Kalinyamat," kata Wasis. "Lalu bagaimana dengan Aryo Penangsang?" tanya Karepet. "Dari dulu Raden Penangsang sering berkunjung ke Jipang. Lagi pula di Jipang ia punya rumah peninggalan kakeknya, yaitu Sunan Ngudung. Dan sejak membangun dalam kadipaten di Jipang, Raden Penangsang belum pernah sekalipun berada di Demak. Tetapi sekarang Raden Penangsang juga dipanggil oleh Kanjeng Sultan ke Demak," kata Wasis menjelaskan berita dari kota Raja Demak. Karepet pun menganggukkan kepalanya dan ia pun berkata, "Semuanya sudah berada di rumahnya masing-masing. Aku pun mulai sekarang juga akan menempati rumah ini," kata Karepet. Kemudian pada malam harinya, Karepet mengumpulkan sahabat-sahabatnya di salah satu gubuk di Mula Ombo. Hadir di sana 2 orang dari Selo, yaitu Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, dari Banyu Biru, yaitu Ki Majasto, Ki Wuragil, Mas Manca, dan Joko Wilo. Di sana hadir pula putra Ki Ageng Butuh, yaitu Wenang. "Saudara-saudara, saya besok dipanggil oleh Kanjeng Sultan," kata Karepet menjelaskan. "Kita harus punya rencana ke depan untuk membentuk Nayaka Praja Kadipaten Pajang," kata Karepet. "Aku harapkan semua bisa menjadi Nayaka Praja. Bagaimana Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi? Apakah Kakang berdua bersedia menjadi Nayaka Praja pada Kadipaten Pajang?" tanya Karepet. "Baik Adi, aku bersedia tinggal di Pajang. Kita bersama-sama akan membesarkan Kadipaten Pajang," kata Ki Pemanahan dan disambung oleh Ki Penjawi. "Baik Adi Karepet, aku juga bersedia bekerja untuk Kadipaten Pajang." "Terima kasih Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi," kata Karepet,
Lalu ia pun bertanya kepada Ki Majasto. Bagaimana Ki Majasto? Apakah Ki Majasto juga bersedia menjadi Warangka Praja Kadipaten Pajang? Angger Karebet, aku sudah tua. Aku besok akan kembali ke rumahku di Desa Majasto. Tetapi aku akan titip adikku Ki Wuragil ini dan 2 orang keponakanku, yaitu Mas Monco dan Joko Wilo. Mereka akan menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang, kata Ki Majasto. Baiklah Ki Majasto, silahkan kalau Ki Majasto ingin kembali ke Majasto. Tetapi sekarang bagaimana dengan Ki Wuragil, Mas Manca dan Joko Wilo? Apakah semuanya bersedia untuk menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang? Tanya Karebet. Ya Angger, kami bertiga bersedia untuk bersama-sama membesarkan Kadipaten Pajang, kata Ki Wuragil. Ya, saya juga bersedia, kata Mas Manca, lalu disambung oleh Joko Wilo. Aku pun juga bersedia menjadi Nayaka Praja Kadipaten Pajang, Karebet. Terima kasih. Bagaimana dengan kau, Wenang? Apakah kau bersedia tinggal di Pajang? Tanya Karebet. Iya Kakang Mas, sejak semula aku sudah bertekad untuk mengabdi untuk Kadipaten Pajang, jawab Wenang. Terima kasih semuanya, terutama Ki Majasto yang telah membantu pembangunan dalam Kadipaten ini sejak awal, kata Karebet. Iya Angger, kepulanganku ke Desa Majasto nanti masih menunggu kedatangan Angger Karebet setelah pulang dari Demak, kata Ki Majasto. Karebet kemudian menganggukkan kepalanya dan ia pun berkata, besok kira-kira sepasar lagi setelah aku pulang dari Demak, Ki Lurah Wiguno dan para tukang akan pulang ke Kota Raja. Padahal saat ini kita masih akan membangun beberapa rumah lagi. Setelah tukang dari Demak pulang, nanti para tukang yang berasal dari Selo biar tetap di sini. Nanti mereka akan terus melanjutkan kerjanya untuk membuat 2 buah rumah lagi untuk Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi. Sedangkan para tukang dari Banyu Biru akan membuat 3 rumah untuk Ki Wuragil, Mas Manca dan Joko Wilo, kata Karebet selanjutnya. Kalau kita kekurangan tenaga, kita bisa memakai tambahan tukang dari Selo atau Banyu Biru. Sedangkan tukang dari Tingkir akan terus melanjutkan penyelesaian dalam kadipaten, yaitu membuat sumur dan pakiwan, membuat lumbung padi, membuat pagar keliling, dan membuat kandang kuda. Nanti aku akan menyuruh beberapa tukang dari Pengging atau dari Pajang untuk membuat 1 rumah lagi untuk para emban, kata Karebet, lalu ia pun melanjutkan. Untuk pembuatan sumur, nanti kita bisa memakai tukang gali sumur dari Pengging. Semuanya mendengarkan kata Karebet dan Karebet pun melanjutkan kata-katanya. Kita sudah ketinggalan selangkah dari Kadipaten Jipang. Saat ini Jipang sudah mempunyai prajurit kadipaten, sedangkan kita belum mempunyai prajurit apapun, kata Karebet. Karebet berhenti sebentar, lalu ia pun kemudian melanjutkan. Besok, sambil kita bekerja menyelesaikan pekerjaan di sini, nanti secara bergantian kita akan mulai menghubungi para bebau untuk mencari para pemuda yang akan dijadikan sebagai calon prajurit. Nanti kita tentukan harinya. Lalu akan kita adakan pendadaran untuk menyerang mereka, dan bagi yang lolos pendadaran akan langsung kita jadikan sebagai prajurit Kadipaten Pajang. Karena Desa Butuh dan Desa Pengging juga masih termasuk dalam wilayah Kadipaten Pajang, maka para pemudanya pun akan kita jadikan prajurit Pajang. Besok pagi, Kakang Pemanahan akan pergi ke para bebau di Pengging untuk mencari pemuda calon prajurit. Mas Manca dan Joko Wilo nanti akan ke Pajang. Lalu kau Wenang, pergilah kepada Ki Ageng Butuh, kata Karebet. Semuanya mendengarkan perkataan Karebet dan mereka pun bersiap
untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka. Malam itu, bintang-bintang masih berkedip di angkasa. Karepet pun segera membubarkan pertemuan itu, lalu berjalan keluar dari gubuk dan mempersiapkan untuk melakukan perjalanan ke Demak esok pagi. Ketika malam telah berlalu dan langit menjadi terang, Karepet telah bersiap di atas punggung kudanya bersama Wasis. Di dalam kantung yang dibawanya, terdapat beberapa bekal makanan yang dapat digunakan di perjalanan ke Demak selama beberapa hari. Setelah berpamitan, maka Karepet dan Wasis pun perlahan-lahan menjalankan kudanya meninggalkan dalam Kadipaten Pajang. Setelah agak jauh, maka Wasis pun mulai melarikan kudanya. Meski tidak terlalu cepat, 2 ekor kuda yang berlari kini telah meninggalkan daerah Pajang. Setelah beberapa kali berhenti memberi minum kuda yang kehausan, pada siang hari itu mereka berdua telah sampai di Simo. "Kita istirahat dulu di bawah pohon ini. Kita makan bekal yang kita bawa dari Pajang," kata Karepet kepada Wasis. "Iya Karepet, aku juga sudah lapar," jawab Wasis. Wasis dan Karepet kemudian berhenti dan menambatkan kudanya di cabang pohon. Lalu kini mereka berdua duduk dan beristirahat di bawah pohon itu. Wasis pun mengeluarkan 2 buah bungkusan dari daun pisang, lalu yang 1 bungkus diberikannya kepada Karepet. "Ini nasinya Karepet," kata Wasis sambil memberikan nasi yang dibungkus oleh daun pisang itu. "Ini cuma nasi. Ikan nasinya mana, Wasis?" tanya Karepet. Wasis pun kemudian mengambil ikan asin beserta sambalnya dari dalam bungkusannya. Sambal itu kemudian diberikan kepada Karepet, lalu keduanya menikmati makan siang di bawah sebuah pohon di daerah Simo. "Yang masak ini apakah tukang adang, Karepet?" tanya Wasis. "Iya Wasis," jawab Karepet. "Wah, aku sampai tidak menyangka kalau tukang adang bisa masak seenak ini," kata Wasis sambil menikmati sambalnya. Karepet mau menjawab, tetapi ia tersedak. Lalu ia pun minum dari bumbung yang berada di dalam bungkusan. Setelah minum, Karepet pun berkata, "Kau membuat aku tersedak, Wasis. Masakan ini memang enak, karena kau jarang sekali makan masakan dari tukang adang. Tetapi aku tiap hari makan makanan seperti ini." Wasis pun tertawa, lalu ia pun mengambil bumbung yang berisi air dan meminumnya untuk mendorong nasi yang tengah berhenti di kerongkongannya. "Nasi, ikan asin, dan sambal. Makanan ini memang terasa enak, karena saat ini perutku terasa lapar," kata Wasis sambil mengambil lagi sepotong ikan asin. "Yah, adanya cuma nasi dengan lauk ikan asin," kata Karepet. Lalu keduanya pun masih terus mengunyah makanan hingga perut mereka terasa kenyang. "Kalau perjalanan tidak tergesa-gesa, sebetulnya kita bisa berburu ayam alas dulu, dan kita pun nanti bisa makan ayam bakar," kata Wasis. Karepet tidak menjawab. Ia pun meneruskan makan sampai semua nasi dan ikan asin habis dimakannya. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat sejenak, maka Karepet menepuk leher kudanya perlahan-lahan. Kini, dengan tangkasnya, ia kemudian naik ke punggung kuda, lalu berjalanlah kuda itu memasuki hutan yang tidak begitu lebat menuju ke arah Sungai Tuntang. Di belakangnya, kuda yang ditumpangi Wasis berlari mengikuti di belakang kuda Karepet. Tidak terlalu lambat untuk menghindari debu yang dihamburkan dari kaki-kaki kuda yang ditunggangi oleh Karepet. Matahari telah turun ketika keduanya telah berada di tepi Sungai Tuntang sebelah timur. "Wasis, kita beristirahat di mana?" tanya Karepet
ketika melihat matahari semakin turun mendekati Cakrawala. Kita beristirahat di depan. Mudah-mudahan besok siang kita sudah sampai di kota Rajan Demak, kata Wasis. Baik, jawab Karebet menyetujui perkataan temannya. Ketika lembayung senja menghiasi langit di Prangkulon, keduanya berhenti. Karebet dan Wasis pun kini turun dari punggung kuda, kemudian membersihkan dirinya di Sungai Tuntang. Malam itu, keduanya, seorang prajurit Demak dan seorang calon adipati Pajang, tidur bersandarkan sebatang pohon berselimut bintang. Dan semilir angin malam yang bertiup di tepian Sungai Tuntang mampu membawa hawa dingin yang menggigiti tulang-tulang mereka, sehingga kain panjangnya pun kemudian dikerundungkan semakin rapat. Malam pun berjalan sampai ke ujungnya. Brangwetan sudah membias warna merah, dan keduanya pun kini bangun dari mimpinya. Tidur yang hanya sekejap ternyata mampu membuat tubuh mereka menjadi agak segar. Ketika matahari bergerak memanjat dinding langit, keduanya pun menyeberangi Sungai Tuntang di tempat yang tidak terlalu dalam airnya. Dengan memegang tali kendali, kuda mereka pun dituntun menyeberangi sungai yang dalamnya sebatas paha dan arus sungai yang bergerak perlahan ke arah utara seperti mengusap-usap tubuh mereka. Sesampainya di seberang, di tepian sungai sebelah barat, kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke arah utara. Panas yang menyengat tidak menyebabkan langkah kuda mereka surut. Derap kaki kudanya pun kini telah meninggalkan daerah Merapen, yang kini telah berada jauh di belakang. Tengah hari ini kita sudah akan memasuki kota raja, gumam Wasis hampir tidak terdengar. Matahari pun kini telah berada di puncak langit ketika kaki-kaki kuda mereka menapak di alun-alun Demak. Ketika berada di depan pintu gerbang yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirobrojo, keduanya turun dari kudanya, dan setelah Wasis berbicara sebentar dengan prajurit penjaga pintu gerbang, maka keduanya pun lalu masuk ke halaman, menambatkan kudanya di sebelah seekor kuda berwarna hitam yang sudah tertambat lebih dulu pada tonggak di dekat dinding keraton. Gagak rimang, desis Karebet ketika melihat seekor kuda hitam yang gagah di sebelahnya. Setelah menambatkan kudanya, maka keduanya pun berjalan menuju penjagaan ruang dalam. Kau Karebet, kata seorang prajurit Wirotamtomo yang sedang berjaga di ruang dalam. Iya, apa kabarmu Wiro? Kau berjaga di sini? Tanya Karebet. Iya Karebet, aku baik-baik saja. Kanjeng Sultan saat ini sedang menerima Raden Penangsang di dalam ruangan, kata Wiro. Baik Wiro, aku akan menunggu di sini. Lalu mereka pun duduk tidak jauh dari prajurit Wirotamtomo itu. Tidak berapa lama, keluarlah dari dalam ruangan seorang laki-laki bertubuh sedang, berkumis melintang, berpandangan tajam, yaitu Aryo Penangsang, calon adipati Jipang yang hampir bersamaan dengan Karebet telah dipanggil menghadap Kanjeng Sultan Trenggono di Demak. Ketika Karebet melihat Aryo Penangsang berjalan melintas di depannya, maka ia pun mengangguk hormat, menundukkan kepalanya, dan sedikit membungkukkan badannya. Aryo Penangsang yang melihat Karebet menghormat kepadanya, membalas dengan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, ia pun berjalan menuju ke tempat tambatan kuda hitamnya, yaitu Gagak Rimang. Prajurit Wirotamtomo yang bernama Wiro kemudian berjalan menuju ke ruangan dalam, dan sesaat kemudian ia pun keluar ruangan lalu menuju ke tempat Karebet. Karebet, silakan menghadap Kanjeng Sultan sekarang, kata Wiro. Baik, kata Karebet. Kemudian ia pun berjalan menuju ruangan dalam. Sesampainya di depan pintu,
Karepet berdiri bersikap ngapurancang menunggu panggilan dari Kanjeng Sultan. Masuklah Karepet. Terdengar suara Kanjeng Sultan dari dalam ruangan. Karepet pun kini masuk ke dalam ruangan dengan laku dodok. Ia pun kemudian menyembah kepada Kanjeng Sultan dan duduk bersila di hadapannya. "Karepet," kata Kanjeng Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Karepet. "Bagaimana keadaanmu Karepet?" tanya Kanjeng Sultan. "Atas pangestu Kanjeng Sultan, hamba dalam keadaan selamat," kata Karepet. "Lalu, bagaimana pembangunan dalem Kadipaten Pajang Karepet?" tanya Kanjeng Sultan selanjutnya. "Sudah hampir selesai Kanjeng Sultan. 3-4 hari lagi Ki Lurah Wiguno akan pulang ke Demak. Selanjutnya kekurangannya akan hamba kerjakan sendiri," kata Karepet. "Karepet, apakah selama ini kau pernah mengalami kesulitan dalam membangun dalem Kadipaten?" tanya Kanjeng Sultan. "Tidak ada kesulitan apapun Kanjeng Sultan. Semuanya lancar," jawab Karepet. "Ya, kau tadi bertemu dengan Penangsang Karepet?" tanya Kanjeng Sultan. "Iya Kanjeng Sultan, kami bertemu di luar," jawab Karepet. "Kau dan Penangsang saat ini aku panggil ke Demak karena 3 pasar lagi pada hari Anggoro Kasih di ruangan Sasono Sewoko akan diadakan pisowanan agung," kata Sultan Trenggono. Karepet terus menundukkan kepalanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sultan. "Dalam pisowanan agung nanti, kau akan aku lantik sebagai Adipati Pajang. Sedangkan Aryo Penangsang juga akan aku lantik sebagai Adipati Dinjipang," kata Sultan Trenggono. "Terima kasih Kanjeng Sultan," kata Karepet. "Nanti dalam pisowanan agung kau akan didampingi oleh 2 orang kepercayaanmu. Kira-kira siapakah yang akan kau pilih untuk mendampingimu dalam pelantikan nanti Karepet?" tanya Kanjeng Sultan. "Kalau 2 orang, hamba akan membawa Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi untuk mendampingi hamba dalam pisowanan agung nanti Kanjeng Sultan," jawab Karepet. "Pemanahan dan Penjawi, 2 orang yang berasal dari Selo?" tanya Sultan Trenggono. "Betul Kanjeng Sultan, keduanya memang berasal dari Selo," jawab Karepet. "Baik Karepet, nanti 2-3 pasar lagi setelah pisowanan agung, setelah kau menjadi Adipati Pajang, maka kau bisa melamar anakku Sekar Kedaton. Tinggal nanti kita cari hari yang baik. Setelah selesai pisowanan agung nanti, kau jangan pulang dulu ke Pajang, tetapi tunggu sebentar. Kau akan kupanggil dan kuberitahu kapan kau bisa melamar anakku Sekar Kedaton," kata Sultan Demak. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata Karepet. "Kau akan langsung pulang ke Pajang kali ini?" tanya Kanjeng Sultan. "Tidak Kanjeng Sultan, hamba akan singgah dulu di Kadilangu," jawab Karepet. "Ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo Karepet?" "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," jawab Karepet. "Bagus," kata Kanjeng Sultan, dan ia pun berkata, "Baik Karepet, kali ini cukup sekian. Kau boleh pulang sekarang." Karepet pun menyembah, lalu ia pun bergeser ke pintu, kemudian keluar dari ruangan. Ia kemudian berjalan keluar menemui Wiro dan Wasis yang masih menunggu di luar. "Bagaimana Karepet?" tanya Wasis setelah Karepet berada di dekatnya. "Sudah selesai Wasis, aku sudah menghadap Kanjeng Sultan," kata Karepet. "Kalau begitu tugasku kini sudah selesai. Aku akan pulang ke rumahku dan aku akan tidur sampai sore. Baru besok pagi aku akan bertugas lagi," kata Wasis. Lalu ia pun meninggalkan Wiro dan Karepet yang masih berada di depan pintu masuk ruang dalam.
Setelah Wasis tidak terlihat lagi, Karepet pun kemudian bertanya kepada Wiro. "Wiro, kalau prajurit Tumpak saat ini bertugas di mana, Wiro?" "Oh, Tumpak saat ini bertugas di depan Keputren," jawab Wiro. "Baik Wiro, aku sedang ada keperluan dengan Tumpak. Aku akan menemuinya di Keputren sebentar," kata Karepet. "Silakan Karepet," kata Wiro. Karepet pun kini berjalan menuju ke Keputren untuk menemui Tumpak. Langkah Karepet kini terhenti ketika dari kejauhan terlihat seorang perempuan yang telah dikenalnya berjalan menuju ke arah ruang dalam. Ketika melihat Karepet, perempuan itu yang ternyata adalah Nyai Madusari tersenyum dan berjalan menghampiri Karepet. "Karepet, kau tunggu di depan Keputren. Aku akan ke Kanjeng Prameswari, minta izin Gusti Putri Sekar Kedaton akan menghadapi bundanya," kata Nyai Madusari. Belum sempat Karepet menjawab, dengan tergesa-gesa Nyai Madusari telah berjalan meninggalkannya menuju ruang dalam. Karepet kemudian berjalan menuju ke Keputren, dan di sana terlihat Tumpak dan seorang temannya bertugas di sana. Ketika melihat Karepet, Tumpak pun kemudian tersenyum dan menyapa sahabatnya itu. "Karepet, kau dipanggil Kanjeng Sultan?" tanya Tumpak. "Iya Tumpak, aku baru saja menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam," kata Karepet. "Kau berangkat kemarin?" tanya Tumpak. "Iya Tumpak, aku bersama Wasis," kata Karepet. Tumpak pun melihat ke arah ruang dalam dan terlihat Nyai Madusari berjalan tergesa-gesa menuju ke Keputren. "Karepet, sebentar lagi Nyai Madusari masuk ke Keputren," kata Tumpak. "Iya Tumpak," kata Karepet sambil tersenyum. "Sebentar lagi Gusti Putri pasti akan keluar menuju ruang dalam guna menemui ibundanya," kata Tumpak. Karepet mengernyitkan dahinya, kemudian Tumpak menyambung perkataannya. "Yaitu karena kau berada di sini, Karepet," kata Tumpak. Karepet pun kini tertawa mendengar perkataan Tumpak. Nyai Madusari berjalan masuk ke pintu Keputren, dan tak lama kemudian pintu pun terbuka kembali dan keluarlah Nyai Madusari beserta Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko. Nyai Madusari lalu berjalan ke arah Tumpak yang sedang berdiri di seberang gerbang Keputren. Sedangkan Karepet berjalan mendekati Gusti Putri Sekar Kedaton. Ketika Putri Sekar Kedaton Mas Cempoko melihat Karepet mendekatinya, wajah Gusti Putri Sekar Kedaton begitu cerah. Senyumnya kini mengembang tiada henti. "Kang Mas, bagaimana keadaanmu? Apakah kau selamat, Kang Mas?" kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko ketika Karepet telah berada di dekatnya. "Iya Diajeng, aku baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu Diajeng setelah aku tinggal ke Pajang?" kata Karepet. "Iya Kakang Mas, aku sehat dan aku selalu menunggu kabar keselamatanmu dari para prajurit yang datang dari Pajang." "Ketika Tumpak pulang dari Pajang, apakah dia mengabarkan keadaanku kepada Nyai Madusari, Putri?" tanya Karepet. "Iya Kakang Mas, dan aku senang sekali mendengar kabar tentang Kakang Mas dari Pajang, dan aku sudah tahu kalau hari ini Kakang Mas akan datang di Demak." "Iya Diajeng, kemarin prajurit Wasis datang ke Pajang, dan kata Wasis, aku dipanggil menghadap Kanjeng Sultan," kata Karepet. "Aku juga sudah diberitahu rencana Ayahanda Sultan pada hari Anggoro Kasih dalam Pisowanan Agung nanti Kakang Mas akan dilantik menjadi Adipati Pajang," kata Putri Mas Cempoko. "Iya Diajeng, setelah itu 3 pasar setelah Pisowanan Agung aku akan melamar Diajeng," kata Karepet. "Tidak lama lagi Kakang Mas,
kata Sekar Kedaton sambil tersenyum. Iya Diajeng, tidak lama lagi, kata Karepet. Kakang Mas, pada Bisowanan Agung nanti, Kakang Mas berangkat dari Pajang tanpa pengawal. Sebaiknya Kakang Mas berangkat ke Demak dengan dikawal calon Warongkoprojo Kadipaten Pajang. Iya Diajeng, nanti aku akan berangkat bersama 2 orang yang selama ini membantu mendirikan Kadipaten Pajang, kata Karepet. Gusti Putri pun kini menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata kepada Karepet, Kakang Mas, aku akan menghadap Ibunda Kanjeng Prameswari sekarang. Nanti Ibunda terlalu lama menunggu aku. Karepet pun tersenyum dan ia pun berkata, Silahkan Diajeng, aku juga pamit akan pulang ke Pajang. Kakang Mas akan langsung pulang ke Pajang? Tanya Sekar Kedaton. Tidak Diajeng, aku akan singgah dulu di Kadilangu ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo, kata Karepet. Baik Kakang Mas, sekarang aku akan menghadap Ibunda, kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko. Lalu ia pun memanggil Nyai Madusari untuk mengantarnya ke ruang dalam. Nyai Madusari pun kemudian meninggalkan Tumpak, lalu keduanya berjalan menuju ruang dalam ke ruangan Kanjeng Prameswari. Ketika Sekar Kedaton dan Nyai Madusari sudah tidak terlihat lagi, Karepet pun berjalan mendekati sahabatnya, prajurit yang sedang berjaga di Kebutren, yaitu Tumpak. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, di ruang dalam, Kanjeng Sultan sedang dihadap oleh 2 orang tumenggung yang duduk bersila di hadapannya, yaitu Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Siung Laut. Kedua tumenggung itu dipanggil oleh Kanjeng Sultan sesaat setelah Karepet keluar dari ruang dalam. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Dan kau Tumenggung Siung Laut, kata Sultan Trenggono lagi. Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Kalian berdua aku panggil sehubungan dengan beberapa persoalan yang sudah lama aku rencanakan dan akan aku laksanakan dalam waktu dekat ini, kata Kanjeng Sultan. Kedua tumenggung itu pun bersiap mendengarkan titah dari Kanjeng Sultan Trenggono. Kalian apakah sudah mendengar nanti pada hari Anggoro Kasih, pada saat Bisowanan Agung, aku akan mengangkat Penangsang sebagai Adipati Jipang dan mengangkat Karepet sebagai Adipati Pajang, kata Sultan Bintoro. Lalu Kanjeng Sultan pun berkata lagi, setelah itu, 3 pasar setelah Bisowanan Agung, Adipati Pajang akan melamar anakku Sekar Kedaton. 2-3 pasar setelah itu, maka aku akan menikahkan anakku dengan Adipati Pajang. Sepasar nanti setelah bahagian penantin, anakku Sekar Kedaton akan diboyong pindah ke Pajang, kata Kanjeng Sultan. Lalu Kanjeng Sultan berhenti sebentar mengamati wajah Tumenggung Gajah Birowo dan juga Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birowo, sepertinya ada yang ingin kau tanyakan, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Kalau boleh hamba bertanya, sepertinya waktu pelantikan Adipati, lalu melamar Sekar Kedaton, dan waktu bahagian pengantin, apakah jaraknya memang dibuat terlalu pendek seperti itu Kanjeng Sultan? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Iya, itu semua memang aku sengaja. Memang aku percepat, karena berkaitan dengan rencanaku selanjutnya, yaitu menggempur Panarukan. Nah, sekarang kau Tumenggung Siung Laut, bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepadamu? Tanya Kanjeng Sultan kepada Tumenggung Siung Laut. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, dari 30 perahu yang masih tersisa yang pernah dipakai oleh Pangeran Sabrang Lor, hampir semuanya bisa diperbaiki oleh para pembuat perahu dari Wedung, kata Ki Tumenggung.
Tumenggung Siong Laut pun berhenti sebentar, lalu ia pun menjelaskan lagi. Perahu-perahu yang bisa diperbaiki sebanyak 27 perahu. Sedangkan 3 buah perahu sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena kerusakan sudah terlalu parah, Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siong Laut. Bagus, 27 perahu yang bisa diperbaiki cukup untuk menggempur Panarukan dari laut, kata Sultan Trenggono. Tumenggung Siong Laut, sekarang perahunya kau simpan di mana? Perahu itu sebagian berada di daerah Wedung dan sebagian lagi berada di daerah Keling, kata Ki Tumenggung. Lalu, bagaimana dengan pasukan lautmu? Apakah mereka masih bisa bersemangat tinggi untuk bertempur di Brangwetan? Tanya Kanjeng Sultan. Iya, Kanjeng Sultan, mereka masih bersemangat dan masih cukup banyak untuk memenuhi perahu-perahu itu, kata Tumenggung Siong Laut. Baik, nanti aku sendiri yang akan menjadi Senopati Agung. Aku yang akan memimpin prajurit Demak segelar sepapan untuk menuju Brangwetan. Sedangkan yang menjadi Senopati Pengapit yang memimpin para pasukan laut adalah Tumenggung Siong Laut, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siong Laut.